Hai mahasiswa semuanya, selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ananda Putriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sitasi dan referensi. Baiklah, saya mohon izin untuk membagikan layar kepada mahasiswa tentang materi perkuliahan kita, sitasi dan referensi. Baiklah, materi sudah tersaji di layar. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang sitasi dan referensi. Mahasiswa pasti sudah pernah sering mendengar apa itu sitasi dan referensi. Jika mahasiswa sudah sering mendengar atau belum pernah mendengar, ya silahkan disimak video saya dengan saksama. Jika dirasa penting, silahkan dicatat. Jika tidak dirasa penting, mohon didengarkan saja. Selama perkuliahan ini berlangsung, saya akan membahas tentang 3 subtopik atau 3 kerangka isi. Yang pertama sekali hakikat sitasi, yang kedua kutipan. Kutipan itu ada 2, ada kutipan langsung dan ada kutipan yang tidak langsung. Yang ketiga mengenai daftar pustaka format apa style. Apa itu daftar pustaka format apa style? Apa style itu kepanjangannya adalah American Psychological Association. Selanjutnya, sitasi dan referensi. Perlu mahasiswa ketahui bahwa sitasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kutipan. Nama lain dari sitasi adalah kutipan, sedangkan nama lain dari kutipan adalah sitasi. Selanjutnya, untuk mengutip. Mengutip itu ada 2, ada kutipan langsung dan ada kutipan yang tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu ya, yang wajib kita kutip secara langsung, tidak boleh tidak langsung. Yang pertama sekali rumus, yang kedua peraturan hukum, yang ketiga peribahasa, sajak, dialog, dan drama, yang keempat landasan pikiran, yang kelima pernyataan ilmiah, dan yang keenam ayat kitab suci. 6 kategori ini tidak boleh kita kutip secara tidak langsung, harus secara langsung. Misalnya, kita mengutip secara tidak langsung rumus. Rumus itu contoh rumus jarak ya. Jarak JKW ya. Jarak itu kan rumusnya JKW ya atau Jokowi ya. JKW. JKW. Kalau kita cari jarak berarti jarak per kecepatan dikali waktu. Kalau kita cari waktu, berarti waktu per kecepatan dikali jarak. Nah, kalau seandainya kita parafrasakan rumus itu, apa yang terjadi? Maka kita tidak akan menemukan titik terang hasilnya bagaimana. Begitu juga dengan peraturan hukum, jangan salah-salah untuk mengutip peraturan hukum, kalau salah nanti kamu akan didenda dan akan diberikan sanksi. Selanjutnya, contoh yang paling nyata yaitu ayat kitab suci. Ayat kitab suci kalau kita parafrasakan ayat kitab suci itu, maka ayat kitab suci itu akan salah arah nanti. Orang yang mengikuti atau orang yang mempedomani ayat kitab suci itu nanti akan salah arah. Nah, itulah 6 kategori ini tidak boleh kita kutip secara tidak langsung, harus secara langsung. Selanjutnya, kalau kutipan itu tidak langsung, bisa kita buat seperti parafrasa. Ya, jadi parafrasa itu bisa kita buat kutipannya secara tidak langsung. Selanjutnya, sitasi atau kutipan itu terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kalau kutipan langsung panjang, kutipan itu lebih dari 4 baris ya. Kalau kutipan langsung pendek, kutipan itu kurang dari 4 baris atau sama dengan 4 baris.
Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu sama dengan parafrasa ya, membahasakan kembali dengan bahasa kita tanpa kita mengubah makna dari teks tersebut. Saya ulangi, kutipan langsung yang tadi ada 2, kutipan langsung panjang lebih dari 4 baris, sedangkan kutipan langsung pendek sama dengan 4 baris atau kurang dari 4 baris. Selanjutnya, ketentuan dalam pengutipan. Ketentuan dalam pengutipan, yang pertama, kutipan langsung yang kurang dari 4 baris atau sama dengan 4 baris, atau kutipan langsung pendek. Cara untuk menuliskan kutipan langsung pendek ini, yang pertama, ditulis langsung di dalam teks. Yang kedua, spasinya sama seperti teks aslinya. Yang ketiga, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Saya langsung masuk kepada contoh. Nah, ini adalah contoh kutipan langsung pendek atau kutipan kurang dari 4 baris atau sama dengan 4 baris. Nah, yang pertama tadi, kutipan itu ditulis langsung di dalam teksnya. Ini bisa dilihat. Selanjutnya, spasinya sama dengan teks aslinya, ya. Selanjutnya memakai tanda petik awal dan tanda petik akhir. Nah, ini cara mengutip menggunakan kutipan langsung pendek. Begini caranya. Nah, contoh di paragraf kedua juga sama, kutipan langsung pendek. Ya, ini adalah contoh dari kutipan langsung pendek. Selanjutnya, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang atau bisa juga dinamakan dengan kutipan yang lebih dari 4 baris. Cara penulisannya yang pertama, ditulis terpisah dari teks atau paragraf yang mengikutinya. Selanjutnya masuk 7 ketukan dari batas margin kiri atau 2 kali tab saja. Jadi kita jorokkan sebanyak 2 kali tab atau 7 ketukan. Pada keyboard komputer mahasiswa atau keyboard laptopnya pasti mempunyai tombol tab, maka ditekan 2 kali atau 7 ketukan. Selanjutnya, kutipan langsung panjang ini spasinya tunggal atau 1. Berbeda dengan kutipan langsung pendek tadi. Kalau kutipan langsung pendek sama seperti teks yang mengikutinya. Ya, kalau kutipan langsung panjang spasinya tunggal atau 1. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kutipan langsung panjang atau kutipan yang lebih dari 4 baris. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat bersama-sama bahwa kutipan langsung panjang atau lebih dari 4 baris ini ditulis terpisah dari teks yang mengikutinya, spasinya tunggal atau 1, dijorokkan ke dalam sebanyak 7 ketukan atau 2 kali tab. Bisa dilihat ya pada layar komputer. Nah, selanjutnya mahasiswa memperhatikan titik 3 yang ada di dalam kutipan langsung panjang ini. Titik 3 di dalam kutipan langsung panjang ini menandakan bahwa adanya kalimat yang tidak penting. Yang tidak penting kita masukkan ke dalam kutipan. Kalau seandainya dalam mengutip, mahasiswa menemukan kalimat yang tidak penting untuk kita masukkan ke dalam kutipan, maka buatlah titik 3 seperti ini. Titik 3 seperti ini tandanya adanya penghilangan 1 kalimat. Ya, titik 3 seperti ini adanya penghilangan 1 kalimat. Jika mahasiswa ingin menghilangkan lebih dari 1 kalimat, jika mahasiswa ingin menghilangkan lebih dari 1 kalimat, dirasa tidak penting untuk masuk ke dalam pengutipan, maka buatlah titiknya sepanjang 1 baris. Nah, ketika kita menemukan ada titik-titik sepanjang 1 baris, berarti itu dinamakan dengan penghilangan lebih dari 1 kalimat. Tetapi jika kita hanya menghilangkan 1 kalimat saja, maka cukup kita tulis titik 3 seperti ini. Selanjutnya,
slide ke-11 menjelaskan tentang kutipan tidak langsung ya. Kutipan tidak langsung ini sama dengan parafrasa. Misalnya kita mengambil pemaparan seperti ini, menulis bukanlah pekerjaan yang mudah, ia bukan kerajinan tangan, melainkan koordinasi yang cermat atas pemikiran, perasaan, dan tangan. Maka bila Anda ingin bisa menulis, jangan hanya semata-mata menekuni teknik menulis seperti kebanyakan buku yang menawarkan teknik ini. Nah, saya sengaja tidak membaca secara keseluruhan kalimatnya ya untuk mengefisienkan waktu. Ini saya di sini hanya mencontohkan hasil dari parafrasanya saja berdasarkan pemaparan teks dari Hasali Renal ini. Nah, kalau kita kutip secara tidak langsung begini hasilnya. Sama seperti parafrasa, membahasakan kembali dengan bahasa kita tanpa mengubah makna dari teks tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada slide ke-12, yaitu menjelaskan tentang referensi. Referensi, perlu mahasiswa ketahui, referensi itu adalah temuan-temuan atau teori-teori yang akan mahasiswa buat, yang akan mahasiswa masukkan ke dalam jurnal atau skripsi. Jadi referensi itu adalah kumpulan dari teori-teori, misalnya kumpulan dari jurnal, kumpulan skripsi, kumpulan dari buku-buku. Nah, itu yang dinamakan dengan referensi. Ketika referensi itu kita susun ya, dari huruf A, misalnya kita menemukan skripsi itu dari karangan si Abdul Malik. Kita menemukan jurnal karangan si Budi Putra. Kita menemukan tesis karangan dari si Mulyadi misalnya. Nah, nama-nama si penulis referensi itu nanti akan kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi, referensi ini pembagiannya ada 3. Yang pertama ada yang namanya body note, itu artinya body note itu di dalam tubuh tulisan maksudnya. Yang kedua footnote itu catatan kaki atau di bawah tubuh tulisan. Yang ketiga namanya daftar pustaka, ini letaknya di bagian akhir. Ya, di bagian akhir setelah kita menyelesaikan pembuatan karangan ilmiah. Nah, jadi contoh dari body note ya. Saya sering menganjurkan mahasiswa untuk memakai body note. Nah, body note ini kategori body note yang e-note. Kalau body note yang e-note berarti itu nama pengarangnya ditulis langsung di dalam tubuh tulisan. Ya, ini Leeds dan Neil tahun 1993 dan di paragraf kedua ada Moldovan tahun 2016. Sedangkan yang footnote itu catatan kaki, berarti itu kita menulis di bawah halaman sebelum kita menyambung ke halaman selanjutnya. Ya, itu dinamakan dengan catatan kaki atau endnote. Nah, selanjutnya referensi ya. Referensi ini adalah contoh format apa style yang bersumber dari jurnal ya. Kalau yang bersumber dari jurnal, begini cara penulisannya. Kalau ada 2 pengarang ya, autor 1, autor A, autor B. Selanjutnya tahun kapan jurnal itu diterbitkan. Selanjutnya judul jurnal, title of the article. Selanjutnya jurnal itu diterbitkan periode keberapa, volumenya berapa, dan isunya apa. Nah, sedangkan https://doi.org ini artinya jurnal ini bisa diakses secara nasional, ya, secara nasional atau secara internasional. Nah, ini ya, ini adalah contoh format apa style jurnal yang bersumber dari jurnal. Selanjutnya, contoh format apa style yang bersumber dari buku. Nah, di sini contoh format apa style yang bersumber dari buku, pengarang A, pengarang B, selanjutnya tahun kapan buku itu diterbitkan, selanjutnya judul dari buku itu, selanjutnya di mana, apa nama penerbit buku itu, publisher ya, apa nama penerbit buku itu. Nah, sama doi atau URL ini maksudnya buku itu bisa diakses secara elektronik baik nasional maupun internasional. Nah, ini adalah contoh format
kepustakaan dari buku yang bersumber dari apostyle. Selanjutnya langsung saja kita masuk kepada contoh penulisannya. Nah, ini adalah contoh penulisan daftar pustaka format apostyle edisi 7 yang bersumber dari buku. Ya. Mahasiswa, kalau kita menulis daftar pustaka, itu namanya harus kita balik. Nama depan menjadi nama belakang menjadi nama depan. Nah, ini nama aslinya adalah G.L. Austin. Kalau dibalik menjadi Austin G.L. Nah, selanjutnya tahun, pakai kurung, jangan lupa pakai kurung. Tahun berapa buku itu diterbitkan. Selanjutnya judul buku itu apa? How to do things with sword. Selanjutnya siapa penerbit buku itu? Penerbit buku itu adalah Oxford University Press. Ya. Selanjutnya Emzir. Emzir ini hanya ada satu suku kata namanya, maka tidak dibalik. Nah, tahun diciptakan buku 2013, judul bukunya Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif PT Raja Grafindo Persada. Nah, ini nama aslinya P. Grice. Kalau kita jadikan, kita masukkan ke dalam daftar pustaka, maka namanya kita balik menjadi Grice P. Tahun 1975, Logic and Conversation, Oxford University Press. Begitu juga selanjutnya. Nah, begitu cara menulis kepustakaan yang bersumber dari buku. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menjelaskan lagi, kalau kita menulis kepustakaan dari buku, ingat judul bukunya harus kita miringkan. Kalau kita menulis kepustakaan kita itu bersumber dari buku, judul bukunya itu harus kita miringkan. Ya, judul bukunya harus kita miringkan. Nah, ketika mahasiswa menemukan kalimat yang panjang untuk menuliskan daftar pustaka, misalnya kalimatnya itu harus disambung ke baris kedua, seperti Emzir ini kan Raja Grafindonya disambung ke baris kedua, maka kalimat yang ada di baris kedua ini kita jorokkan ke dalam sebanyak 7 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atau 4 huruf ya, maaf. Ketika mahasiswa menemukan daftar pustakanya itu panjang dan harus disambung ke bawah, maka kalimat kedua atau baris kedua harus kita jorokkan ke dalam sebanyak 4-7 huruf. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya, di bawah huruf I, kita tulis Raja Grafindo Persada. Ya, begitu juga seperti yang contoh di bawah, G.N. Leeds dan G. Neal juga sama ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh daftar pustaka apostyle yang bersumber dari buku. Ingat, judul bukunya harus kita miringkan. Tahunnya harus kita berikan tanda kurung. Nah, berapapun panjang suku kata huruf mahasiswa, suku kata namanya, misalnya namanya Ananda Putriani Permatasari. Nah, itu kan ada 4 suku kata ya, Ananda, Putriani, Permatasari. Maka nama belakang tetap kita balik. Sari, Sari, nah koma, kita sambung dengan nama depan Sari, koma, Ananda, Putriani, Permata. Nah, begitu caranya untuk membuat daftar pustaka. Selanjutnya, daftar pustaka bersumber dari artikel jurnal. Nah, begini caranya. Sama dengan daftar pustaka yang bersumber dari buku tadi ya, Fauziah dibalik juga namanya, sebenarnya ini namanya MT Fauziah, E. Emzir, dan N. Lustianti. Nah, di sini tahun 2018 judul jurnalnya Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Tuturan Diskusi Kelas Bahasa Indonesia. Nah, ini judul jurnalnya tidak kita miringkan. Berbeda dengan buku, kalau buku judul bukunya kita miringkan, tetapi kalau jurnal, judul jurnalnya tidak kita miringkan. Yang kita miringkan, kalau kita membuat daftar pustaka bersumber dari jurnal, yang kita miringkan adalah wadah atau tempat di mana jurnal itu diterbitkan. Nah, jurnal itu diterbitkan di JPBSI, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, itu yang kita miringkan. Judulnya tidak kita miringkan. Kalau buku, judul bukunya kita miringkan.
Kalau di jurnal, tempat di mana jurnal itu diterbitkan yang kita miringkan. Baiklah, setelah mahasiswa menonton video saya ini, saya harap mahasiswa hendaknya dapat menjawab kuis yang akan saya lampirkan nanti melalui Spada. Baiklah, sampai di sini pemaparan saya mengenai sitasi dan referensi. Saya sudahi dengan salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.